Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk mujizat-Mu Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan Allah yang boleh terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kekuatan Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh setia ikut Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan yang boleh pilih kami. Engkau juga yang boleh panggil kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan dan kerjakan melalui hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sediakan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Engkau memberikan sesuatu hal yang baru dalam hidup kami. Memberikan kami menjadi melihat akan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang terus memimpin langkah hidup kami. Terang Kristus yang boleh dinyatakan dalam hati kami, untuk kami boleh melihat hal-hal yang gelap, hal-hal yang tertutup, untuk Tuhan bukakan itu untuk kami. Terima kasih, kami pandang terus Tuhan, kami boleh terus hormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang boleh mengurapi kami, Tuhan yang boleh memberkati kami. Terima kasih firman Tuhan diteguhkan, dikuatkan di dalam roh kami, untuk itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Salam, silakan duduk. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di hari Paskah. Ya, kita boleh bersyukur. Tema kita hari ini kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kita boleh melihat bagaimana di Jumat Agung, ya, 2 hari yang lalu kita merayakan, merupakan hari penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Ya, disitulah titik di mana satu titik atau puncak di mana dia mau menyerahkan hidupnya untuk bisa menanggung semua dosa-dosa kita. Kita boleh bersyukur, ya, bagaimana Tuhan yang boleh menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Jumat Agung adalah hari pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus, ya, untuk umat manusia di kayu salib. Bukan saudara saja, tapi seluruh umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk mau menderita, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana dia pikul dosa manusia dengan penderitaan dan mengorbankan nyawanya sendiri di kayu salib. Sesuatu hal yang dia lakukan adalah mau memikul dosa kita, yang seharusnya kita yang memikul, seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang harusnya disiksa, dihukum, tetapi dia rela mau mengorbankan nyawanya. Untuk itu jangan dialami dalam hidup kita, tapi biarlah dia sendiri yang menanggungnya. Jadi kita boleh bersyukur di Jumat Agung, hari di mana Yesus rela menderita dan mati di kayu salib sebagai pengorbanan terakhir untuk menebus dosa manusia. Itulah korban yang bisa dia lakukan. Itulah korban yang bisa dia berikan, ya, untuk hidup saudara dan saya, ya, supaya saudara diselamatkan, supaya dosa-dosa saudara diampuni. Ya, kita boleh bersyukur ada Yesus yang mau mati, menyerahkan nyawa untuk menanggung, memikul semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Jadi semua dipusatkan kepada diri dia. Biarlah mana saya yang tanggung itu semua. Biarlah mana saya yang pikul itu semua. Saudaraku yang kekasih, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh bukan hanya sekedar dalam kesehatan, sembuh di dalam batin, sembuh di dalam jiwa. Saudaraku yang kekasih, dari perenungan Jumat Agung kita boleh melihat begitu besar kasih Allah atas manusia ini. Begitu besar kasih Allah kepada saya. Begitu perhatiannya Tuhan kepada saya.
Begitu sayangnya Tuhan kepada saya. Begitu cintanya Tuhan kepada saya. Begitu berharganya saya di mata Dia. Wow, siapa saya? Saya bandel, saya nakal. Saya suka memberontak. Tapi begitu cintanya Dia, begitu sayangnya, begitu perhatiannya Dia kepada kita. Itulah yang namanya kasih. Yang tidak terbatas, tidak memilah-milah, tidak hitung-hitungan. Tidak tebang pilih. Rata semuanya Dia lakukan dan Dia berikan kepada setiap orang. Siapapun juga. Dan kita boleh bersyukur kita adalah orang pilihan Allah. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Bangga. Kita harus bangga, saya adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang kita, melihat juga mungkin hari ini siapa diri kita, wow, siapa saya dipilih Tuhan? Apa hebatnya saya? Nggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan dalam diri kita. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Ada hal yang spesial berarti. Itulah yang namanya kasih Kristus. Itulah kasihnya Allah dalam hidup saudara. Dia korbankan anaknya sendiri untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya apa yang Dia sudah rencanakan bagi dunia ini itu boleh tergenapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-luka batin, mungkin ada dendam, ada kekesalan, ada kemarahan, ada ketidakterimaan kita atas perlakuan orang terhadap diri kita, sembuh. Semua disembuhkan Tuhan. Apapun juga punya latar belakang, mungkin kita pernah dirugikan orang lain, sehingga kita menjadi sakit hati, karena modal kita habis ditipu orang. Dan kita sepertinya dulu nggak bisa mengampuni dia. Karena dia sepertinya sudah menggagalkan masa depan kita dalam usaha kita. Itu juga yang Tuhan lakukan. Dengan bilur-bilurnya kamu sembuh. Sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa memaafkan sebesar apapun yang dia lakukan. Karena ada hati Tuhan dalam hati kita. Ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi melihat kesalahan orang tersebut. Tapi yang kita lihat adalah kasih Allah. Kita tutup dan kita tutup dan kita tidak ingat lagi. Hal-hal yang kejadian yang lalu-lalu. Yang orang lain sudah lakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang menyakitkan hati kita. Yang kadang mungkin bisa pilih kasih antara kakak adik. Itu juga membuat kadang orang menjadi sakit hati dengan orang tua. Atau orang tua tidak memberikan modal kepada dia untuk usaha. Sedangkan dia tahu bahwa orang tuanya punya uang untuk memberikannya. Dia sakit hati, sangat sakit hati kepada orang tuanya. Begitu banyak orang yang sakit hati kepada orang tua. Dendam dan marah. Dan tidak bisa mengampuni orang tuanya. Sehingga dia minggat dari rumah. Dia pergi dari rumah untuk menjauhi orang tua. Tapi kita boleh bersyukur itu juga sembuh. Disembuhkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Dengan bilur-bilurnya. Dengan luka-luka yang begitu menyakitkan. Dengan darah yang tercurah dari luka-luka itu. Kepedihan yang begitu menyakitkan. Dia sembuhkan, dia pulihkan. Dia angkat luka-luka hati kita. Dia angkat segala hal-hal yang menyakitkan hati. Diangkat, dipulihkan, dan disembuhkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur. Kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Katakan sama-sama, kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Tidak ada lagi luka hati. Tidak ada dendam. Tidak ada lagi untuk membalas.
daripada kesalahan orang terhadap diri kita. Sekalipun dia merugikan, menggagalkan, menghancurkan ekonomi saya, tapi hari ini saya sudah sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau melihat bahwa Yesus telah bangkit. Dalam Lukas 24 di ayat 6, 7 dan 12, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ini menjadi satu pertanyaan untuk kita juga. Kenapa sih Petrus ini susah sekali sih untuk menjadi percaya? Dia sudah begitu banyak melihat mujizat Allah bekerja. Dengan mata sendiri dia bisa melihat. Tapi kenapa enggak percaya? Selalu ragu, selalu ragu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Jumat Agung, Yesus pada hari Minggu pagi, kita boleh melihat di mana bangkit. Bangkit, hidup, berkemenangan atas maut. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat bagaimana di situ dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, dia mati. Tapi bukan hanya sampai dia mati, tapi dia hidup dan bangkit. Inilah yang memberikan satu kemenangan dalam hidup seseorang. Bahwa bagaimana dia juga bukan hanya mati terus putus asa dalam kegagalannya, tetapi dia harusnya bangkit dalam kemenangan. Harusnya itu yang kita mau pandang juga dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana Yesus sudah menang, mengalahkan maut. Dan itu dia berikan juga dalam kehidupan kita hari ini. Saudara dan saya adalah pemenang. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kematian tidak berkuasa atas hidup kita. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang bisa menggagalkan hidup kita. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu hidup kita. Karena ada kuasa Yesus yang senantiasa terus memberikan kemenangan bagi hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita jangan seperti Petrus yang selalu bimbang ragu, tidak yakin dan tidak percaya. Kita mau punya iman, keyakinan penuh akan apa yang firman Allah katakan. Itu yang kita mau pegang. Saya tidak melihat dengan mata, saya melihatnya dengan iman. Secara kasat mata itu belum terjadi, tapi saya punya iman, saya punya keyakinan, saya punya pengharapan bahwa itu pasti terjadi. Itulah hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana untuk kita boleh tidak bimbang dan ragu terhadap janji Tuhan atas hidup kita, atas masa depan kita, atas ekonomi, atas kesehatan kita. Kita tidak ragu, kita tidak bimbang dan seperti tidak yakin akan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam ekonomi saya, dalam anak-anak kita. Kita tidak boleh tidak yakin dari apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Hidup kita oleh karena iman. Pengharapan kita, pengharapan kepada Yesus. Bukan pengharapan kata orang, janji orang, atau sesuatu yang sudah ada, yang ada di depan mata, baru saya yakin, baru saya percaya. Tidak. Sekali belum terlihat, tapi saya sudah memandang dan melihatnya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, di dalam masa depan saya, itu yang akan terjadi dalam hidup saya.
Apa yang saudara pandang untuk hidup saudara? Apakah saudara membutuhkan rumah? Apakah saudara membutuhkan motor atau mobil atau pekerjaan ataupun apapun juga? Lihatlah dengan iman. Peganglah dengan iman, keyakinan terhadap janji Allah bahwa engkau akan diberkati Tuhan. Saya akan pegang bahwa saya akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan janjinya itu dalam hidup kita. Kita tidak ragu dengan apa yang Tuhan katakan dan janjikan dalam hidup kita. Di dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kamu tadinya juga kita sudah dikuburkan di dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan juga oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Maksudnya di sini bagaimana dalam kehidupan kita juga boleh mengerti bahwa kita juga orang-orang yang sudah dikubur. Mati terhadap dosa. Dan hari ini kita sudah bangkit dalam hidup yang baru. Di situ dikatakan untuk kita mau melihat kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Hari ini kita mau melihat dan memandang dalam hidup kita, pekerjaan kita, bagaimana ada kuat kuasa kerja Allah dalam hidup saya. Dalam usaha saya, dalam bisnis saya. Ada kuat kuasa Allah yang menyertai saya. Ada kuat kuasa Allah yang bekerja atas hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau terus memandang akan kuat kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ini bukan kesanggupan saya, ini bukan kekuatan saya, ini bukan karena pengalaman hidup saya, tetapi karena kuat kuasa Allah yang bekerja dalam diri saudara. Kuat kuasa Allah yang boleh terus memimpin hidup kita. Kuat kuasa Allah yang boleh terus menerangi hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mau menguburkan hidup lama. Kita tinggalkan hidup yang lama. Kita buang hidup yang lama. Dan kita mau bangkit dalam kehidupan yang baru. Kita tidak sama lagi seperti dulu. Saya mau berubah, dan berubah. Saya mau tinggalkan hidup yang lama, sifat yang lama, kebiasaan yang lama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Saudara, orang-orang yang sudah dihidupkan. Kalau orang namanya sudah dihidupkan berarti ada satu kesegaran. Ada satu semangat. Ada satu kekuatan, ada satu kemampuan yang baru dalam diri saudara. Inilah yang kita mau lihat dalam hidup kita. Bagaimana dua orang yang berjalan di Emmaus. Mereka orang-orang yang dibutakan tentang pribadi Yesus. Mereka sedih secara fisik berpisah dengan Yesus. Mereka nggak mengerti maksud apa Yesus untuk pergi, mati. Yang mereka melihat berpisahnya. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan celikan matanya, ketika Tuhan bukakan pikirannya, maka barulah dia mengerti. Tersingkap sesuatu yang rahasia, tersingkap sesuatu yang gelap, tersingkap sesuatu yang tidak dapat terlihat di depan mata. Bapak Ibu Saudaraku, seperti itulah yang harusnya kita alami dalam hidup kita. Kita bukan seperti dua orang yang di Emmaus. Kita boleh bersyukur bagaimana mata rohani kita sudah dicelikan oleh Tuhan. Bagaimana mata jasmani kita juga sudah dicelikan oleh Tuhan. Tadinya buta, tadinya gelap, sekarang bercahaya, sekarang terang benderang. Bapak Ibu, saudara bisa mengerti, saudara bisa melakukan
hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Saudara ingin melakukan ini, saudara ingin melakukan itu, saudara ingin melakukan ini. Diterangi oleh Tuhan, dicelikan oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur, itulah kuat kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Saya pasti meyakini Bapak Ibu yang berbisnis ataupun berusaha, bekerja, saudara tahu peluang-peluang yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara harus bisa menangkap titik-titik yang Tuhan bukakan untuk engkau masuki. Dan engkau tidak merasa jadi sumuk, engkau tidak merasa sepertinya gelap, ya. Saudara menjadi putus asa, merasa sepertinya pernah gagal, takut lagi mengulang. Tidak. Kita mau melihat ada satu titik-titik yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Kesempatan-kesempatan. Saya boleh bersyukur Pak Gultom yang boleh diberi kekuatan, kemampuan, kepintaran juga, ya. Dalam bentuk apa? Tikus. Betul ya? Ya kan? Kadang nggak masuk, aduh bisnis tikus gitu, ya kan? Apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Sekalipun mungkin itu bisnis yang cukup aneh, nggak kebayang kepikir pada awal mulanya. Kok bisa ya sampai 5.000 tikus per bulan? 5.000 kali 10.000. Keren. Ya kan? Tapi itulah titik yang Tuhan bukakan untuk pekerjaan seseorang. Sampai dia bisa diberkati Tuhan. Sehingga dia punya usaha dan dia punya karyawan untuk menggaji. Wah, ini pekerjaan ajaib untuk Mas Wawan. Ada titik-titik yang Bapak Ibu hari ini juga sedang lakukan dalam hidup saudara. Ada satu bisnis atau pekerjaan. Kayak Pak Anggiat, dia bisnisnya apa? Pernak-pernik gift, ya. Apa? Tanda cindera mata. Termasuk dengan bunga. Ya kan? Itu titik yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Yang harus dia masuki, dia harus dalami, dan dia harus setia dan melakukannya. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kemampuan dalam diri kita. Tuhan memberikan satu hikmat, kepintaran dalam diri kita. Menurut orang mungkin orang tidak terlihat, orang tidak terbuka, orang nggak kepikiran usaha seperti itu. Tapi di dalam diri saudara, Allah berikan kuat kuasanya untuk engkau bisa celik, engkau bisa terbuka matanya, untuk engkau melihat ada satu peluang-peluang baru yang engkau bisa jalani, yang engkau bisa selesaikan, sehingga engkau sukses di sana. Saya yakin, karena Yesus ada dalam dirimu, karena ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau diberikan hikmat, kepintaran. Pintarnya bukan sekedar pintar, tapi betul-betul tajam. Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Dipaku di kayu salib. Menjadi satu tanda bagaimana dia menghapuskan surat hutang. Bayangkan kalau orang, saudara berhutang, tiba-tiba terus datang, saya lunasi hutang kamu. Waduh, senangnya. Begitu juga dengan diri kita. Yang harusnya kita dihukum mati, harusnya kita masuk neraka, sekarang dilunasi. Kamu nggak perlu lagi ke neraka. Waduh, harusnya kita sangat bergembira, harusnya kita sangat bersuka cita. Karena surat hutang yang harusnya kita bayar, yang harusnya kita mungkin cicil, tapi sekarang dilunasi.
Wow. Jadi kalau anak Tuhan masih belum bersuka cita dalam kehidupan sehari-harinya, ini suatu pertanyaan besar. Dia tidak bisa melihat dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau dia masih terus mengeluh dan mengeluh, kalau dia masih terus merasa sepertinya Tuhan tidak adil atas hidup dia, sepertinya Tuhan meninggalkan dan menjauh dari diri dia, wah, sesuatu hal yang sangat-sangat perlu dipertanyakan. Seharusnya dia melihat apa yang Allah sudah lakukan. Bahwa surat hutang sudah dilunasi. Itu saja seharusnya sudah menjadi satu sukacita, satu kegembiraan dalam hidup kita. Kita telah dibaptis, dikubur, dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Salib kematian adalah juga menjadi ibarat untuk kita adalah orang-orang yang dibaptis. Saudara semua sudah dibaptis kah? Sudah. Itulah juga penguburan saudara. Saudara dikubur dalam baptisan itu. Dan itu hari ini sudah terjadi dalam hidup kita. Ya. Saudara sudah mengubur hidup lama saudara. Masa lalu saudara, kehidupan yang gelap, saudara sudah kubur. Dan hari ini kita bangkit dalam hidup yang baru. Dalam Roma 6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara sudah dibaptis dalam kematiannya juga. Hal yang lain di situ dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi orang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan, hari ini kita hidup. Di dalam anugerah Tuhan, engkau dan saya hari ini hidup. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, maka saya hidup hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana untuk kita boleh sekarang hidup di dalam kebenaran? Iblis mungkin selalu mengintip kita, mencari kesempatan untuk membuat kita jadi jatuh. Dan itu harus terus kita perhatikan. Itu harus kita juga berjaga-jaga. Kita harus juga mengingat bahwa iblis ingin menerkam saya. Mencari kesempatan, mencari peluang untuk supaya jatuh dalam dosa. Selama saudara tidak memberi kesempatan, kalau saudara tidak memberikan pintu terbuka, maka dia tidak bisa bekerja. Iblis tidak mungkin bisa bekerja kalau engkau tidak membuka pintu, kalau engkau tidak membuka peluang, kalau engkau tidak membuka hati.
untuk dia boleh bekerja dalam dirimu. Engkau diprotek, engkau dijaga, engkau dibungkus dengan darah Yesus. Aman, aman, aman. Engkau terlindungi, engkau terjagai. Karena sudah dibungkus dengan darah Yesus. Darah yang penuh kuasa itu. Iblis sekarang tinggalnya di luar kita. Iblis tinggalnya ada jauh, intip-intip cari kesempatan. Tapi dia tidak ada lagi di dalam diri kita. Tidak mungkin ada Yesus dan ada iblis. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Selama engkau tidak membuka diri untuk dia masuk, dia tidak bisa masuk. Dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Dia sudah lemah. Dia sudah ada di bawah kaki Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, berarti kita harus tetap terus dalam kebenaran. Hiduplah terus di dalam kebenarannya Allah. Maka engkau akan terjaga, engkau akan terlindung. 10 tahun, 20 tahun akan datang, engkau akan tetap terus berada di atas. Jangan sampai kita, wah ikut Tuhan, tiba-tiba nyungsep. Akhirnya kita tenggelam, nama kita enggak lagi diketahui banyak orang. Kenapa hal itu terjadi? Bisa menjadi mundur, bisa jadi tidak sungguh-sungguh lagi. Jadi kecewa dan terhadap gereja dan saudara seiman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang dulu-dulu enggak pernah dia lakukan hal seperti itu. Yang dulu-dulu enggak pernah kepikiran tuh hal itu. Tapi kenapa hal itu terjadi? Orang-orang nyungsep, orang-orang jadi tidur, orang-orang jadi jatuh. Karena dia membuka kesempatan. Hati-hati dengan kesuksesan. Jangan sampai di dalam kesuksesan di situ sebetulnya iblis yang sedang bekerja. Saking kita sudah sukses, saking kita sudah punya uang, saking banyak orderan, kemudian kita sibuk dengan itu semua. Hati-hati. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, kita harus tetap punya komitmen. Janji kepada Allah bahwa saya tidak akan mundur. Moal najat salangkah oge. Itu harus tetap terus kita miliki dalam hidup kita. Aku tidak akan mundur. Apapun juga yang sedang terjadi, baik tidak baik yang sedang kualami hari ini, aku mau tetap terus ikut Tuhan. Makan nggak makan, punya uang nggak punya uang, aku tetap mau ikut Tuhan. Itulah hari kebangkitan. Itulah komitmen yang kita harus terus pegang dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa menjadi terhapuskan atau jadi hilang. Tuhan, kalau Engkau buat aku berhasil, ataupun juga tidak, aku mau tetap ikut Tuhan. Walaupun aku mengalami kegagalan, aku mau tetap ikut Tuhan. Sekalipun aku miskin, sekalipun aku nggak punya apa-apa, tapi aku mau tetap ikut Tuhan. Itulah komitmen kita kepada Yesus yang mengasihi kita. Itulah janji kita. Dan kita mau tetap hidup dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan terus sudah memberkati kita, jangan jadi lupa diri. Banyak orang, setelah dia banyak uang, kemudian dia mulai, waduh, hari Minggu adalah hari yang paling sangat menguntungkan dalam usaha saya. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk ibadah di hari Minggu. Karena disitulah untung yang paling besar yang saya dapat. Kalau kita nggak punya komitmen yang seperti ini, sangat membahayakan. Bisa nggak terus dibalik? Sekalipun untungnya besar, sekalipun untungnya banyak, tapi saya mau tetap ibadah pertama kali. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi banyak orang mulai terganggu. Udahlah ibadah di mana aja yang sore. Kon sama aja. Namanya ibadah, dengar firman Tuhan kok. Menyembah Tuhan.
mulai sedikit. Komitmennya terhadap gereja lokalnya mulai terkikis. Aku ingin ibadah di tempat lain. Karena di situ orang-orang yang memang seberhasil seperti yang sekarang hari ini saya juga sudah berhasil dalam bisnis usaha saya. Saya ingin menempatkan diri dengan orang-orang yang sederajat dengan saya. Mulai dianya ganggu tentang komitmen dia. Hati-hati saudara. Iblis juga bisa memberikan harta kekayaan. Tujuannya untuk menghancurkan hidupmu. Dalam kehidupan kita mau melihat bagaimana bagaimana Tuhan ingin supaya kita boleh tetap terus tinggal dalam panggilannya Allah. Kita tidak terpengaruh, tapi kita mau tetap teguh, kuat di dalam panggilannya Allah. Termasuk dengan panggilan pekerjaan saudara. Kita mau meyakini pekerjaan yang saya tekuni hari ini itu adalah dari Tuhan. Amin. Pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu juga dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita itu dari Tuhan. Seizin Tuhan. Jadi kita jangan lagi bimbang dengan ragu akan pekerjaan kita yang hari ini kita lakukan dan tekuni. Itulah cara Tuhan untuk memberkati saudara. Itulah cara Tuhan memakai hidup saudara. Pak Mention bisnisnya apa sekarang? Apa? Oh my God. Ya. Banyak orang sekarang usaha itu. Untuk makanan ternak lele. Betul? Aduh, saya harus ngerjain barang yang begini. Rasanya dulu saya melihat ulat saja, aduh, geli dan jijik dan takut. Tapi itulah pembentukan Tuhan atas hidup kita ya. Kita tidak memilih-milih pekerjaan yang menurut keinginan kita. Kita mau melihat segala sesuatunya yang diizinkan Tuhan. Yang Tuhan berikan. Tadi saya katakan ada satu titik peluang yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Kita mau kerjakan itu. Ketika kita setia mengerjakannya, maka Tuhan berkati kita. Mas Gunawan ini dulu kalau jual rumah yang MM-an. Iya kan? Dia kan bidang properti. Pabrik yang mau dijual, nah itu urusan dia. Saya yakin Pak Medi juga akan melihat pekerjaan dia adalah satu tim dengan ibu. Betul gak? Betul gak Pak Medi? Itu bisnis satu tim antara suami istri. Dia tidak boleh katakan saya hanya mengantar istri, bukan. Tidak. Saya bekerja sama dengan istri saya untuk menjual Yakult. Betul gak, Ibu? Ya. Pandangannya harus seperti itu.
Apa yang dilakukan istri, itu juga yang dilakukan oleh suami. Dan suami dan istri saling mendukung dan saling menopang untuk bisnis, usaha, pekerjaan, termasuk pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita juga untuk terus tetap penginjilannya. Saya bersyukur dengan Ibu Popi dan teman-teman yang boleh terus pergi ke Subang, ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke lembah-lembah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sekitar yang mereka datang. Itulah roh yang sedang menyala-nyala, yang membakar hati orang untuk mengasihi jiwa-jiwa. Dan itu yang terus kita pelihara, itu yang terus kita jaga, supaya api unggun itu tetap terus membakar, menghangatkan, memanaskan roh kita. Api Roh Kudus yang boleh terus membara, membakar, memberi semangat untuk kita mau bekerja. Kita mau menyelesaikan bisnis, usaha, peluang-peluang yang Tuhan berikan. Kita tidak menjadi putus asa. Dicoba lagi, diulang lagi. Kita bukan menjadi orang gampangan, yang mudah putus asa, yang mudah untuk mundur, yang mudah untuk sudahlah, mendingan di rumah aja lah. Tidak. Ada api Roh Kudus yang membara, membakar untuk kita boleh melihat jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sedang dijajah dengan roh jahat, jiwa-jiwa yang hidupnya di dalam kegelapan oleh karena kuasa-kuasa setan yang melingkupi hidupnya. Itulah hari ini yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang aku suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa, menugaskan kepada kita untuk bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita diutus menjadi saksi tentang nama Yesus. Mau tidak mau, Tuhan katakan melalui firman-Nya, engkau orang yang kuutus. Kita adalah duta-dutanya Allah yang dikirim pada bangsa-bangsa untuk memberitakan kabar keselamatan. Oleh karena itu mandat, tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita harus selesaikan. Kita harus jalani panggilan itu. Kita harus jalani dan kita harus selesaikan tugas itu. Pelayanan Pak Gultum adalah dengan tikus. Ya kan? Menjual, memelihara, membesarkan sampai akhirnya nanti dijual. Dan di situ dia akan ketemu dengan masyarakat. Untuk ngobrol, masyarakat mungkin ingin tahu juga seperti apa ini tikus-tikus ini. Ya. Saya kurang tahu Pak Gultom, dinamain nggak tikus-tikusnya? Ya, 5.000 gimana namainnya ya? Tapi itulah model yang Tuhan kasih untuk pelayanan beliau.
Begitu juga dengan Pak Anggiat, dengan Pak Mensen, dengan teman-teman semuanya. Itulah pelayanan kita. Itulah panggilan kita. Itulah domainnya, wilayahnya. Yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai. Selain kita berbisnis, berdagang, tapi Tuhan juga pakai itu untuk boleh melayani Tuhan. Saya punya teman supir Grab, ya kan, bertumbuh. Tapi karena dia terlalu memikirkan tentang dunia ini, ya, memikirkan politik dunia, akhirnya sulit untuk maju. Saya sudah bilang, kamu gak usah terlalu mikirin tentang dunia ini. Tentang pertikaian antara Amerika dengan China. Ya kan? Rusia dan apa semuanya. Repot banget hidup kamu, saya bilang. Itu teman ojol kamu. Kamu layani. Kamu kan punya pangkalan. Di situ ada teman-teman 10 orang yang kenal, yang dekat dengan kamu. Kenapa enggak di situ kamu awali? Kamu bekerja sama profesinya. Tiba, kenapa enggak? Inilah yang kamu mau lihat. Jauh-jauh kamu buka internet, capek-capek, saya bilang. Jadi saudaraku yang kekasih, ini orang yang belum mengerti bahwa ada satu panggilan Allah dalam pekerjaan dia. Dia tidak perlu lagi jauh-jauh kemana-mana. Di depan mata dia sudah terlihat. Ada kurang lebih 10 orang teman dekat dia yang selalu mangkal, nunggu. Bisa bersama-sama ngobrol di situ. Tapi dia juga bisa berbagi tentang kehidupan dia di dalam Kristus. Jadi bagi kita semua, Tuhan ingin untuk kita terus bersaksi tentang Kristus. Di dalam dunia pekerjaan, juga untuk keluarga, juga untuk anak-anak kita. Untuk kita tekankan dan ingatkan terus anak-anak kita, untuk mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam tugas-tugas PR atau tugas-tugas pelajaran, mereka boleh menjadi saksi. Kita terus tanamkan ke dalam hati anak-anak kita bahwa kamu adalah saksi Kristus. Tanamkan dalam hati anak-anak kita bahwa kamu harus punya kasih terhadap teman-teman. Kamu jangan ikut ngebully orang-orang. Kamu nggak boleh tebang pilih. Wah, ini yang miskin, saya nggak mau bergaul dengan yang miskin. Saya ingin bergaul dengan yang kaya. Itu tetap kita sebagai orang tua ajarkan, didik anak kita. Kamu berbagi. Kalau kamu lihat ada teman kamu di jam istirahat, tapi dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan kue atau tidak bisa makan nasi. Coba bagi makanan yang ada kamu. Belah 2 tuh. Kasih ke dia. Itulah bagian kita sebagai orang tua, mendidik, mengajar anak kita. Supaya dia boleh hidup di dalam kasih. Sehingga ketika dia besar nanti, maka kasih Kristus itu terus nyata dalam hidup dia. Dia tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu juga bagian kita sebagai orang tua. Mendidik, mengajar anak kita, menasihati anak kita. Jalan-jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Untuk itu diikuti oleh anak-anak kita juga. Dengan seumur dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih, pesan saya yang terakhir adalah kita berjalan dalam kemenangan Kristus. Mati dan bangkit dalam hidup yang baru. Kita mau bagaimana kita mau mengingat dan berjalan dalam kemenangan Kristus. Mati dan bangkit dalam hidup.
jalani itu adalah pertandingan. Dan kita semua harus menang dalam pertandingan itu. Kita harus selesaikan pertandingan itu. Kita harus jalani pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pekerjaanmu itu adalah pertandingan yang Tuhan kasih. Bisnismu itu ada pertandingan. Rumah tanggamu itu juga pertandingan. Yang kau harus jalani. Engkau harus terus berlari ke depan. Engkau terus memandang kepada Yesus. Engkau meraih hadiah di situ. Engkau akan kejar itu untuk memperoleh hadiah itu. Saya tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kita jangan mau berhenti di tengah jalan. Kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa putus asa. Angkat tangan. Jangan. Kalau engkau sedang mengalami kegagalan, engkau jangan putus asa. Coba lagi, ulang lagi. Bangkit, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Lihatnya ke depan. Dan minta Tuhan apa lagi. Singkapkan peluang-peluang yang Tuhan berikan untuk saya lakukan. Saya diciptakan bukan menjadi orang yang gagal. Kita diciptakan Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau belum tersingkap, tetap terus berdoa dan punya pengharapan, punya iman bahwa Tuhan pasti bukakan jalan. Terakhir, pada hari kebangkitan kita mau terus bersaksi dan memberitakan Injil Kristus. Kita mau terus mengabarkan. Kemarin saya melayani satu orang bapak tua, umur 67 tahun. Sakit jantung, lalu juga paru-paru. Jadi saya layani untuk memberitakan kabar baik. Satu hal yang saya lakukan, saya janjikan nanti saya akan datang lagi ke Bapak. Tujuan saya adalah memfollow up dengan apa yang saya sudah sampaikan. Saya ingin tahu sejauh mana perkembangan yang Tuhan lakukan dalam hidup dia setelah dia mengenal Kristus. Saya mau follow up. Begitu juga dengan kita. Kita menginjili, lalu kita follow up lagi. Kita follow up sampai betul-betul orang itu teguh. Sampai orang-orang itu menjadi kuat keyakinan kepercayaannya pada Yesus Kristus. Ya. Itu yang kita lakukan dalam penginjilan. Follow up lagi, datang lagi, kuatkan lagi, sampai betul-betul yakin sepenuhnya bahwa Isa adalah Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, dosa-Mu melingkupiku. Hidupku, ku menjadi
kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, angkat tangan-Mu, kamar dosaku. Dosa-Mu melingkupiku. Mengalihkan hidupku. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, makan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Bapak, terima kasih oleh kuasa darah-Mu kami boleh bangkit Tuhan. Kami boleh bersyukur ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami setelah kami percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, hidup lama kami sudah dikubur. Terima kasih kelakuan, tingkah laku, perbuatan kami yang lama sudah dikubur. Dan kami boleh bangkit dalam hidup yang baru, hidup bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, semangat baru, kekuatan baru. Terima kasih api Roh Kudus yang boleh terus menyala, membakar dalam hidup kami, untuk kami boleh terus ikut Tuhan di dalam kesetiaannya Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau mundur, kami pun tidak mau jatuh, tapi ada kekuatan Allah yang terus menopang hidup kami. Ada tangan Tuhan yang boleh terus mengangkat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus pandang Engkau Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, dan Allah yang boleh memiliki kami untuk Kau boleh lakukan sesuatu bagi hidup kami. Kami percaya hal-hal yang terjadi dalam hidup kami itu boleh seizin Tuhan, dan kami tahu Tuhan segala sesuatunya untuk kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau terus pandang Tuhan, kami mau terus melihat Tuhan, kami mau terus percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan dalam berumah tangga. Terima kasih kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memiliki anak-anak. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan atas kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan kesanggupan. Terima kasih hikmat. Terima kasih untuk kepintaran, untuk melihat peluang-peluang baru yang Tuhan berikan juga kepada kami untuk kami kerjakan dan selesaikan. Terima kasih, kami boleh terus bersemangat untuk boleh memberitakan kabar baik kepada dunia ini Tuhan, kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, pakai kami menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan, mengabarkan kabar kebaikan, kabar baik, mengabarkan kabar kemenangan yang daripada Kristus Yesus. Mari Tuhan utus kami menjadi duta-duta-Mu Tuhan, untuk kota ini Tuhan, untuk desa-desa, untuk kampung-kampung Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Allah terus bekerja untuk kota Lembang, untuk kota Subang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Allah terus bekerja, memakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan, untuk tempat demi tempat Tuhan. Terima kasih, api Roh-Mu yang terus menyala, api Roh-Mu yang memberi semangat, api Roh-Mu yang terus membangunkan diri kami, untuk kami boleh melihat sesuatu yang Tuhan anugerahkan, sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima Tuhan. Tuhan yang memberkati Engkau. Tuhan yang boleh terus melindungi Engkau. Tuhan yang boleh terus menjaga, memagari Engkau. Dibungkusnya Engkau dengan kuasa darah Yesus, sehingga Engkau boleh menjadi aman, terlindungi, terjaga.
Hamba berdoa Tuhan berkat-Mu Tuhan terus melimpah atas umat-Mu di tempat ini. Penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk makanan minuman yang Kau berikan. Terima kasih untuk ekonomi yang Tuhan berikan. Terima kasih pekerjaan bisnis yang Tuhan berikan. Berkati itu semua Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi nama-Mu. Mendatangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk mencukupi apa yang diperlukan. Mencukupi apa yang dibutuhkan dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa berkati Tuhan. Apapun juga yang mereka lakukan dan kerjakan. Itu menjadi berhasil Tuhan. Bapa terima kasih berkati rumah tangga mereka. Berkati anak istri mereka. Berkati hidup mereka. Biarlah rumah tangga mereka bahagia. Rumah tangga mereka penuh dengan sukacita. Rumah tangga mereka penuh dengan kesatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah seluruh organ tubuh, anggota tubuh sehat dan kuat dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang sedang menanti-nantikan teman hidup. Mari Tuhan berikan teman hidup untuk dia. Bukakan jalan, luruskan, terbukalah pintunya untuk mereka boleh berjumpa dengan orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi jodoh mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kami bersyukur. Kami berdoa untuk pemimpin kami Mbak Yus. Berkati dia Tuhan yang ada di luar kota. Naungi dan jaga dia, lindungi dan pimpin langkah hidup dia. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Buat berhasil apa yang dia lakukan di sana Tuhan. Bapa terima kasih kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang Tuhan yang menyertai dalam perjalanan kami. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Terima kasih kami boleh sampai di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Salam, Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Selamat Paskah juga.